Perkenalkan, nama saya Vicky Faniagi dengan NIM 1908101096 dari kelas PIC semester 4 dengan mata kuliah Manajemen PAI luar sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, sehingga mereka mengerti perkataanku. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amal ibadahnya Allah terima, rezekinya semakin lancar, harinya semakin berkah, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Teman-teman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur, agar senantiasa kita selalu bersyukur dan bertafakur kepadanya. Mari sama-sama kita bersikap jujur agar terhindar dari sifat takabur dan senantiasa berharap nikmat kubur. Berbicara mengenai kejujuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat asidik yang artinya jujur, sehingga beliau dijuluki sebagai seseorang yang amat sangat jujur baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya dan selalu mendapatkan pertolongannya yang tiada hitung, yang tidak terhitung. Amin Allahumma amin. Berbicara mengenai kejujuran dan jujur, apa sih definisi dan makna dari jujur itu sendiri? Jujur adalah suatu perkataan yang selaras dengan perbuatannya, tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya manipulasi dan kebohongan, dan senantiasa ikhlas melekat di hatinya. Kemudian menurut Abu Hamid Al-Ghazali Al-Mustafa min ilmu al-usul, beliau berpendapat bahwa kejujuran adalah sebuah perkataan atau informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Berbicara mengenai kejujuran, Rasulullah SAW selalu mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat jujur, sehingga beliau dijuluki dan diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Teman-teman, pada dasarnya manusia itu sangat senang bersikap jujur, berperilaku jujur, sangat senang diperlakukan jujur, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah berkata yang benar. Maksud dari ayat tersebut adalah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya agar senantiasa bertakwa kepadanya dan berbuat jujur, berkata yang benar. Berkata yang benar, berkata yang selaras dengan apa yang ada di hati dan apa yang akan diperbuat. Karena pada dasarnya apa yang kita ucapkan dan yang telah kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Berbicara mengenai kejujuran, bahwa berbuat jujur, berperilaku jujur itu wajib hukumnya teman-teman, baik dalam hal apapun. Maka klarifikasi kejujuran di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Sikap ini adalah dimana apa yang disampaikan benar, tanpa adanya manipulasi, tanpa adanya kebohongan. Apa yang disampaikan benar, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Makanya insya Allah orang yang berhasil menerapkan sikap jujur akan terhindar dari sifat munafik dan sikap manipulatif. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini, apa yang kita katakan dan apa yang akan kita lakukan itu selaras, seimbang, tidak jomplang. Mengingat klarifikasi jujur ada dua. Salah seorang sahabat Nabi dikisahkan, yaitu Ka'ab bin Malik
ketika perang Tabuk, peristiwa perang Tabuk, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan rombongannya telah pergi lebih dulu ke medan perang, Ka'ab bin Malik sibuk mempersiapkan segala kebutuhan perangnya. Sehari, 2 hari, hingga 3 hari tak kunjung rampung dalam segala persiapannya. Bukannya malah datang dalam peperangan, yang ada malah tak jadi ikut dalam medan perang. Ketika sampai di medan perang, Rasulullah SAW baru menyadari ketidakhadiran Ka'ab bin Malik, karena ketika itu Ka'ab bin Malik dikenal dengan pribadi yang amat sangat jujur, apa adanya, dan tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat, "Di manakah Ka'ab bin Malik? Dari tadi aku tidak melihatnya." Kemudian dijawablah pertanyaan Rasulullah SAW oleh salah seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jamal. Mu'ad berkata bahwa, "Wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali dalam kebaikan." Ka'ab bin Malik di rumah sangat ketakutan. Beliau takut dihukum oleh Rasulullah, takut dihukum oleh Allah, dengan segala kepanikan yang melanda dirinya. Karena ketika seseorang yang tidak ikut berperang di jalan Allah, maka akan mendapatkan hukuman sesuai apa yang telah dilakukan. Kemudian ketika selesai dalam medan peperangan, Rasulullah SAW menemui Ka'ab bin Malik. Lalu Rasul bertanya, "Wahai Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut dalam medan peperangan?" Akhirnya Ka'ab bin Malik menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, jika aku bisa membela diri dan jika ada saksi, aku adalah orang yang paling lalai dalam menjalankan hal ini. Aku terlalu sibuk ya Rasul, terlalu sibuk mempersiapkan segala kebutuhan perang, sehingga aku lalai mempersiapkannya, dan aku tidak jadi ikut dalam peperangan. Ampuni aku Rasul, maafkan aku." Dengan segala rasa bersalah dan ketakutan beliau di depan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu Ka'ab bin Malik dihukum, teman-teman. Ka'ab bin Malik diasingkan sementara waktu, tidak boleh ada seorang pun yang mengajak beliau bercengkrama, termasuk istrinya. Dalam waktu 40 hari, Ka'ab bin Malik disuruh untuk tidak berbicara dengan istrinya, begitupun sebaliknya. Di hari ke-50, Rasulullah dan teman-temannya datang menghampiri Ka'ab bin Malik. Dibacakannya lah Quran surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 yang intinya bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dan dapat mengambil faedahnya bahwa contoh dari perbuatan jujur yang diterapkan oleh Ka'ab bin Malik salah satunya adalah berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang dialaminya, tidak memanipulasi kata, tidak berbicara bohong, senantiasa jujur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap gerak-geriknya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari kisah sahabat Nabi ini adalah orang yang jujur insya Allah hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Orang yang jujur insya Allah hidupnya akan mendapatkan keberkahan karena hidup dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Orang yang jujur insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang jujur banyak relasinya, banyak saudara, banyak teman, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala sesuatunya. Dan insya Allah ketika kita sudah bisa berperilaku jujur, minimal untuk diri kita sendiri, kita tidak akan mudah tertipu oleh orang lain. Kenapa tidak akan mudah tertipu oleh orang lain, teman-teman? Karena kita sendiri sudah berhasil menghargai diri kita sendiri dengan bersikap jujur. Insya Allah dengan kita bisa menghargai diri kita sendiri, orang lain pun tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jadi pentingnya menerapkan perilaku jujur sejak dini itu akan bisa dilihat ketika kita dewasa nanti. Dapat kita rasakan manfaatnya ketika kita dewasa nanti. Teman-teman, sekian penyampaian dari saya Vicky Faniagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.